Begini trik licik ACT memperalat wong cilik untuk memperkaya pemilik ACT. Waktu baru saja Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pandemi COVID-19 telah masuk ke Indonesia. Saya masih ingat betul. Itu diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Namun karena banyak orang masih tidak sadar tentang apa itu pandemi COVID-19, baik tentang gejala, cara penularan, dan bahayanya, apa yang diumumkan oleh Presiden Jokowi sering dijadikan lelucon. Tak sedikit orang tidak percaya kalau virus corona itu ada dan nyata. Jadi sampai bulan Mei dan Juni, kegiatan masyarakat masih bisa dikatakan masih normal, tapi tidak dengan ACT. Lembaga kemanusiaan yang dikenal memiliki aksi yang cepat dan tanggap. Pada bulan Maret itu juga mulai melakukan aksi cepat tanggapnya dengan meluncurkan sebuah program bantuan yang diberi nama Operasi Makan Gratis pada tanggal 24 Maret 2020 atau 3 minggu setelah pemerintah mengumumkan Indonesia memasuki masa pandemi COVID-19. Hingga tanggal 4 April 2020, sekitar 300 warteg aktif membagikan makanan gratis di 13 kota atau kabupaten. Belasan kota atau kabupaten tersebut antara lain Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor. Sementara itu, data warteg yang masuk sebagai calon mitra kolaborasi ACT sendiri telah mencapai 1072 dari target 1000 warteg. Sedangkan 677 warteg dalam proses verifikasi dan 237 dalam masa aktivasi. Tentu saja uluran tangan ACT di awal masa pandemi ini disambut dengan sukacita oleh para pemilik warteg. Bagaimana tidak? Pada mereka ACT menawarkan sebuah kerjasama untuk menyediakan nasi bungkus gratis seharga 15.000 per nasi bungkus, yang mana setiap warung Tegal diminta menyediakan 100 bungkus nasi per hari, yang harus diberikan pada siapapun yang datang ke warung Tegal mereka. Untuk aksi pembagian bantuan nasi bungkus gratis ini, ACT memberikan dana sumbangan sebesar 1,5 juta rupiah per warung Tegal. Tapi untuk bisa mendapatkan bantuan ACT ini, syaratnya cuma satu, yaitu si warung Tegal wajib memanjang spanduk dengan tulisan layanan warteg gratis, operasi pangan untuk saudara sebangsa, dengan logo ACT yang cukup besar. Dan tak lupa, mereka juga diminta untuk membuat dokumentasi saat makanan gratis ini diberikan pada orang yang datang. Aksi ACT ini cukup viral juga saat itu. Anehnya, aksi operasi makan gratis ini hanyalah dilakukan oleh ACT dalam kurun waktu 2 bulan dengan interval yang tidak menentu atau sekitar 1 bulan secara kontinu. Dan ketika ACT memutuskan untuk menyudahi operasi makan gratis ini, hampir semua pemilik warung Tegal bertanya,
Mengapa berhenti? Padahal dampak pandemi semakin lama semakin terasa berat. Tapi tak ada jawaban dari pihak ACT. Pada akhirnya, ACT yang awalnya disambut dengan sukacita oleh para pemilik warung Tegal hanya meninggalkan kekecewaan. Karena pada momentum tersulit ACT malah meninggalkan mereka. Ternyata sekarang kita baru paham, diotak-atik oleh Aiman pada sebuah wawancara diskusi bersama koordinator warung Tegal, mantan Hakim Asep Iwan Wiryawan, dan seorang dari BNPT. Saya lupa lagi namanya. Diduga operasi makan gratis itu dihentikan karena ACT sudah merasa cukup mendapatkan bukti dan dokumentasi dari aksi mereka yang kemudian mendapatkan dana bantuan dari penyumbang. Secara cepat Aiman menghitung berapa dana yang dikucurkan ACT pada operasi makan gratis, yang mewajibkan setiap warung Tegal memasang spanduk dengan tulisan layanan warteg gratis, operasi pangan untuk saudara sebangsa, yaitu sekitar 40 miliar rupiah dengan perhitungan Rp15.000 per bungkus, dikalikan 100 bungkus per hari, dikalikan 30 hari, dikalikan 1000 warung Tegal. Sementara dana yang dikucurkan donatur untuk operasi makan gratis ini tentunya jauh lebih besar dari hanya 45 miliar rupiah. Hari ini kita semua juga memahami bahwa bagi ACT, semakin negara berada dalam kesulitan, semakin besar ACT mendapatkan pemasukan. Karena banyaknya kesedihan, kesulitan, dan air mata wong cilik yang bisa dijual untuk memperkaya si pemilih ACT. Dengan sebuah aksi yang menghabiskan dana miliaran yang diterima wong cilik, yang didokumentasikan, dan banyaknya testimoni penerima bantuan. Pendonor mana yang akan menyaksikan aksi kemanusiaan ACT? Presentasi ACT dalam menjaring dana sudah sangat profesional. Namun kredibilitas dan integritas ACT mulai dipertanyakan tak kala muncul berita adanya aliran bantuan kemanusiaan. Tatkala muncul berita adanya aliran bantuan kemanusiaan yang ACT kirimkan pada pemberontak ISIS di Suriah. Namun demikian, pembelaan ACT cukup jitu juga. Mereka mendalilkan bahwa dalam melakukan pertolongan kemanusiaan, ACT tidak mempertanyakan mereka itu pihak pemberontak atau bukan dan lain sebagainya. Keberhasilan ACT mengadili bangsa Indonesia karena ACT telah menemukan rumus jitu antara empati yang tinggi para penderma Indonesia, ajaran agama dan fakir miskin. Dan hasil rumus itu yang telah menjadikan ACT menjadi sebuah filantropi terbesar di Indonesia.